Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Flow Tutorial. Materi pembahasan kita kali ini adalah tentang bagaimana caranya kita membuat table atau tabel seperti contoh di gambar ini ya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Langkah yang pertama tentunya kita membuka aplikasi dari Microsoft Word ya. Begitu dibuka, biasanya tampilannya kosong seperti ini. Langsung aja kita masuk ke menu insert, teman-teman. Di menu bar ini ada insert, kita klik. Kemudian di bawahnya persis ada table. Nah, di sini kita klik aja table. Nah, kita akan melihat menu seperti ini di mana kita bisa langsung memilih secara cepat atau menentukan. Misalkan kita menentukan 3 kolom, oke. Terus barisnya ada banyak gitu lah ya. Ini bisa langsung seperti ini atau bisa juga menggunakan yang insert table yang bawahnya ini, teman-teman. Oke, di sini muncul kalau kita klik pop up seperti ini. Nah, di table size ini ada number of column, berarti kita bisa menentukan misalkan kita butuh 5 kolom. Terus barisnya itu misalkan ada berapa ya? 8 baris gitu. Misalkan. Nah, yang auto fit behavior ini biarin aja. Kayak gini settingannya, langsung kita klik OK. Nah, otomatis dia akan membentuk sebuah table, di mana table ini bisa kita nanti utak-atik, kita sesuaikan gitu ya. Yang pertama tentunya kita biasanya kan membuat tabel ini kan menentukan nomor, misalkan seperti contoh di ini. Ini kan ada nomor, nama, kelas, jenis kelamin, dan keterangan. Oke, kita coba untuk menginput datanya. Misalkan di sini nomor gitu ya. Nomor, terus ada nama, kemudian kelas, kemudian ada jenis kelamin. Kelamin. Oke. Jenis kelamin ini di bawahnya lagi tentunya ada misalkan laki-laki, ya kan? Di sini laki-laki. Kemudian di sebelahnya ada perempuan. Nah, oke, yang jadi pertanyaan ketika kita mau menambahkan kolom lagi itu bagaimana gitu. Ini berantakan dulu nggak apa-apa ya, karena kita baru membuat konsep, berantakan dulu nggak apa-apa. Nah, kita butuh di sini, di sebelah sini adalah keterangan gitu. Nah, cara menambahkannya bagaimana? Kita klik di bagian sini, kemudian klik kanan, oke, ada menu insert. Nah, di sini muncul lagi nih. Oke, teman-teman, kelihatan ya. Di sini berarti kita bisa menambahkan insert column to the right. Artinya kita menambahkan kolom di sebelah kanannya. Oke, kita klik, otomatis dia akan menambahkan. Ya. Atau bisa juga teman-teman klik di sini, kemudian di menu bar bagian atas ada yang namanya layout. Kita klik. Nah, di sini juga muncul nih. Mau di bagian atas, bagian bawah, ataupun di bagian sebelah kanan juga bisa. Oh, sorry, kalau yang ini adalah row, yang maksudnya baris ya. Yang insert right ini untuk di kolomnya kita tambahkan. Nah, kalau kita klik otomatis dia akan menambahkan. Di sini kita kasih keterangan, keterangan. Oke, cepat saja. Nah, kalau sudah kita kan ini masih berantakan. Yang pertama tentunya kita memposisikan supaya semua huruf-huruf ini berada di tengah kolom ya. Oke, kita blok dulu dari sini, kita blok. Kalau sudah masuk ke menu layout, kemudian perhatikan di sebelah sini teman-teman. Di sini ada alignment, kita klik yang bagian tengah ini, alignment center. Oke, nah posisinya otomatis dia udah di tengah-tengah seperti ini. Tinggal kita merapikan. Nah, ini yang jenis kelamin ini kan harusnya berada di tengah-tengah. Karena di sini ada 2 kolom ya antara laki-laki dan perempuan. Caranya kita menggunakan fitur merge cell. Kita blok dulu jenis kelamin sampai ke tempat yang ini. Ya, sampai di kotakan yang sebelahnya. Kalau sudah, teman-teman bisa menggunakan layout. Kemudian di sini ada merge cell. Nah, otomatis seperti itu. Atau bisa juga menggunakan, kita blok dulu menggunakan klik kanan. Klik kanan. Kemudian di sini ada merge cell. Oke? Nah, otomatis dia akan menjadi satu gitu kolomnya. Tapi yang bagian di blok doang. Kalau yang di bawahnya laki-laki dan perempuan ini kolomnya tetap terpisah. Nah, kita tinggal menyesuaikan di nomor ini, kita perkecil seperti ini.
Nah, nama kan biasanya agak panjang ya. Kalau kelas kita persempit sedikit nggak apa-apa. Keterangan ya cukuplah seperti ini. Kemudian yang jadi pertanyaan, baris yang laki-laki dan perempuan ini kan dia bertabrakan gini ya sama kolom-kolom ini ya, maksudnya tidak rapi ya. Lalu bagaimana supaya ini menjadi satu tampilan yang bagus antara nama, kelas, supaya dia rata dengan yang baris ini laki-laki dan perempuan. Oke, mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami. Nah, ini langsung praktek aja. Ini menggunakan fitur Merge Cell. Di nomor ini kita klik bagian sini. Oke, tahan, kita blok sampai ke bawah. Kemudian klik kanan, kita Merge Cell. Oke. Nah, posisinya dia kan udah sejajar nih sama yang baris laki-laki dan perempuan. Oke. Yang nama juga sama, kita blok seperti ini. Klik kanan, kemudian kita Merge Cell. Oke. Yang kelas juga sama. Kita blok, jangan sampai kebablasan ya. Kalau kebablasan nanti malah dia jadinya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jangan sampai kebablasan. Jadi kita cuma mengambil 2 baris saja. Klik kanan, kemudian Merge Cell. Terus yang keterangan juga sama. Blok, klik kanan, Merge Cell. Oke. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk penjelasannya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa memberikan warna pada setiap kolom ini ataupun baris ini ya. Misalkan di sini aku mau ngasih warna ini. Warna ungu deh. Oke. Kita blok dulu yang bagian mau dikasih warna. Kita masuk ke home. Kemudian di sini yang bagian paragraf ini ada gambar kayak cat gitu ya, shading gitu. Kita klik bagian ini, kita bisa memilih warna misalkan ungu di sini. Oke. Ungu nggak begitu jelas, jangan terlalu tebal warnanya, mungkin seperti ini. Oh, yang ini belum diwarnai, sama kita blok, kemudian kita klik bagian ini. Oke. Untuk sampai di posisi ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Atau bisa menggunakan fitur template teman-teman, yang artinya bawaan dari Microsoft Word. Caranya adalah kita klik di bagian tabel bebas di mana aja. Oke. Kemudian kita masuk ke desain. Nah, di sini teman-teman klik segitiga yang bagian ini nih, more. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa memilih bebas warnanya mau yang model kayak gimana aja. Ada. Misalkan kita mau ngambil satu warna yang ini ya. Oke, nah dia akan otomatis terbentuk warna seperti ini. Tapi kalau aku secara pribadi sih lebih suka yang aku mewarnai secara bebas aja kayak gini ya. Oke. Misalkan di sini hurufnya kan kurang gede ya, kita blok aja. Sampai muncul tanda panah seperti ini, kita blok sampai sini. Oke, sampai sini. Kemudian ke home, kemudian kita bold. Nah, tulisannya kan menjadi besar-besar tuh. Sama ini juga kita bold. Oke. Selebihnya ya udah, kita tinggal memberi angka. Kebetulan kalau di sini angkanya manual aja ya. Oke. Nah, bagaimana kalau kita ingin menambahkan baris pada, misalkan ini ternyata ada 10 orang, kurang kan? Kita bisa menggunakan fitur insert row. Diklik bagian ini, klik kanan, insert. Nah, di sini kita bisa memasukkan insert row below. Maksudnya sesudahnya gitu ya. Nah, oke, di bawahnya. Atau juga bisa juga di teman-teman arahkan kursor di bagian sini, di paling ujung sendiri pojok sini, kemudian tekan enter pada keyboard. Nah, lalu posisikan lagi di sini, enter lagi. Oke, dia udah bisa menambah. Kita tambah angka misalkan 7. Di sini 8, 9, 10 kita tambahin lagi, berarti kita klik di sini, kemudian enter, kita tambah 10. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita tinggal memposisikannya di tengah. Oke, kalau sudah masuk ke layout, masuk ke ini nih, alignment center, otomatis dia udah di tengah. Seperti itu teman-teman. Selebihnya teman-teman tinggal menyesuaikan aja kebutuhannya apa. Prosesnya sama, berulang-ulang lah sama. Yang digunakan itu klik kanan, layout, dan lain sebagainya gitu ya. Paling sering digunakan adalah bagian layout ini. Teman-teman bisa menggunakannya. Oke. Cara menghapus bagian-bagian ini tentunya gampang aja sih. Di blok aja, terus di
delete, backspace juga bisa. Di sini bisa memilih delete entire row. Oke, gitu. Misalkan yang ini juga mau atau yang bagian mana ya? Yang ini nih mau di delete sama aja. Oke, sorry. Kita block maksudnya. Kemudian backspace. Nah, di sini akan muncul kalau mau mendelete row, kan yang mau kita delete barisnya ya, berarti row. Oke, kita delete. Nah, kalau untuk mendelete keterangan sama aja, kita block. Oke, sampai muncul panah seperti ini, kita block. Kemudian arahkan kursor di sini, klik kanan. Sorry, kita arahkan sini, klik kanan. Oh, sorry. Backspace, pakai backspace, langsung hilang dia. Oke, seperti itu ya teman-teman. Untuk selanjutnya ya udah disesuaikan aja, tinggal sama kebutuhan teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau saya bisa membantu akan saya bantu teman-teman. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.